Haleluya. Puji Kita Tuhan. bersyukur kembali kepada Tuhan. Dan pagi Haleluya. hari ini kembali diberi kesempatan untuk menikmati semua kasih kemurahan Tuhan dan untuk memuji bahkan beribadah. Walaupun kita terpisah, tapi saya percaya hati kita tetap satu untuk memuji memuliakan nama Amin. Tuhan. Angkat sebuah pujian. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, sebab dia Bapa yang telah menunjukkan kasih setia dalam hidup kita. Haleluya. Dia Bapa yang tidak pernah membiarkan. Amin. Oh, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah
Tuhan yang perkasa. Oh haleluya. Kau yang menyediakan segala yang kami perlukan. Kau yang memelihara kami sampai kesudahan. Kau Yesus layak dipuji. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Kami bersyukur kepadamu saat pagi hari. Sebab kami memiliki Bapa yang setia. Bukan hanya berkata-kata, tapi bertindak dan memberikan bukti nyata dalam hidup kami. Pemeliharaanmu ajaib, kasih setiamu luar biasa. Tuntunanmu begitu kami rasakan. Karena itu saat pagi hari ini layaklah Engkau dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Biarlah hati kami semua, baik kami para hamba-hambamu maupun setiap sidang jemaatmu, sungguh-sungguh naik sebagai dupa yang berbau harum, hanya untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Urapi pada ini, dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, besarkan nama Tuhan, sebab hanya nama Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekarang besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan kanan orang, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku dan hidupmu. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi dengan jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwa kita ditebus, selamatkan, dijaga, dipelihara sampai akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh terus tetap terhubung kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia janjikan Dia hadir dalam hidupmu untuk menyertai, bimbing, menolong, menguatkan, memampukan, membawa kita kemuliaan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Sekali lagi. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Urapi setiap sidang Jumat-Mu yang mendengar, sehingga sungguh-sungguh kami mengalami apa yang Engkau katakan dalam firman. Kami menuruti apa yang Engkau mau dalam kebenaran firman-Mu, dan kami menikmati semua janji-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 21. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, ini adalah sebuah dialog antara Musa sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah, dengan Tuhan yang adalah Tuhan daripada Musa. Dialognya adalah seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan ngomong sama Musa dan kepada seluruh orang Israel bahwa Dia akan memberikan daging, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi sebulan full. Setiap hari Dia akan kasih daging.
Itulah sebabnya Musa ngomong seperti ini. Musa adakan sebuah argumentasi, Tuhan, engkau itu dalam bahasa bebasnya ngomong enak aja. Iya, bangsa yang aku pilih ini, bangsa yang aku bimbing ini, bangsa yang ada bersama-sama dengan aku ini berapa? 600.000 orang berjalan kaki. Coba saudara bisa bayangkan berapa banyak hewan akan disembelih. Ya, 600.000 orang berjalan kaki itu hanya laki-laki dewasa, belum istri, belum anak-anak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi adalah sesuatu yang wajar kalau Musa ngomong sama Tuhan. Sebab apa? Sebab dia masih manusiawi. Sebab apa? Sebab dialah yang dilihat sebagai pimpinan. Kalau Tuhan berjanji, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak bisa di tempat di mana-mana. Tuhan tidak tahu tempatnya di mana, Bapak Ibu Saudara. Tapi Musa sebagai pimpinan, dialah yang pasti akan mengalami semua konsekuensinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu tidak tergenapi, kalau itu tidak terbukti, kalau itu tidak terjadi, maka Musa siap-siap dilempari oleh orang Israel. Musa siap-siap mengalami sebuah yang namanya Bapak Ibu demonstrasi besar-besaran. Musa sudah tahu itu, sehingga Musa perlu kembali diyakinkan. Itulah sebabnya tema yang saya ingin angkat pada saat ini adalah, Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah permasalahan saat ini, di tengah masih COVID-nya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, di Indonesia sudah tembus 21.000 lebih, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bayangkan, di seluruh dunia sudah lebih jutaan orang yang kena, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bahkan sampai di pedalaman Amazon saja ada di sana COVID, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bayangkan, ya. Lalu kita akan berkata, aduh gimana, ya, bisa nggak Tuhan pelihara saya? Sanggup nggak Tuhan menjaga keluarga saya? Bisa nggak Tuhan memenuhi makan minum saya? Bisa nggak Tuhan menyupport segala yang saya perlukan dan butuhkan? Sanggup nggak Tuhan pelihara saya bulan lepas bulan sampai semua ini berakhir? Sampai saya mendapatkan pekerjaan, sampai saya mendapatkan hal-hal untuk menghadapkan penghidupan saya. Sama seperti Musa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seringkali kita tanya yang seperti itu. Ya, banyak firman Tuhan bilang apa, Bapak Ibu Saudara? Jangan khawatir, jangan takut, amin. Jangan cemas, jangan ragu, jangan bimbang. Aku yang pelihara engkau. Aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau. Aku sekejap mata pun tidak akan pernah mengalihkan pandanganku daripadamu. Tapi kita sama seperti Musa. Ya, gimana caranya? Akal kita dan mata kita akan seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, untuk dapat mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, memakai data dan fakta. Sebab data dan fakta, apa yang kelihatan, apa yang kita pikirkan, seringkali meragukan kita akan Tuhan, seringkali mengecilkan kita akan Tuhan. Musa ngomong seperti ini, orang yang bersama-sama dengan aku itu data dan fakta, Bapak Ibu Saudara. Itu nggak bisa dibohongi. Orang yang bersama dengan aku 600.000 orang itu data. Ya, lalu gimana caranya supaya ini? Gimana caranya bisa ditangkap semua ikan? Gimana caranya bisa disembelih semua hewan untuk memuaskan mereka ini? Itu data dan fakta. Dan seringkali itu juga menjadi pengganggu kita, penghalang kita untuk menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya selalu suka kisah daripada Daud mengalahkan Goliat. Seluruh orang Israel memakai penglihatan data dan fakta saat itu, bahwa Goliat begitu tinggi 3 meter lebih, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dia adalah seorang pendekar, orang yang biasa berperang dari masa mudanya, orang yang biasa bunuh orang yang biasa menang. Itu data dan fakta, tidak bisa terbantahkan. Tapi buat Daud, dia bilang seperti ini, aku datang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita harus dapat melewati data dan fakta. Musa sampai seperti itu. Kalau kita lihat dalam ayat 21 sampai 22 bilangan 11, orang yang bersama-sama, gimana caranya Tuhan? Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah Tuhan kekurangan akal? Apakah Tuhan kekurangan kesanggupan? Apakah tangan Tuhan tidak kurang panjang? Dalam terjemahan lain, apakah tanganku menjadi keluh? Apakah tanganku tidak bisa menggapainya? Apakah tanganku menjadi kejam? Apakah aku nggak mampu? Apakah pernah aku sekali-kali lemah? Kata Tuhan. Sampai Tuhan ngomong seperti itu dalam terjemahan lain. Pernah gak engkau lihat sekali-kali aku jadi lemah, aku gak berdaya, aku gak mampu, aku gak sanggup, aku gak bisa membuktikan siapa diriku di hadapan. Sampai Tuhan ngomong seperti itu dalam terjemahan lain. Bapak Ibu Saudara, jadi ingat sekali lagi, walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi yang begitu sulit sukar, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya,
Mungkin orang dapat berkata segala sesuatu, tapi kita bukan berjalan berdasarkan data dan fakta, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita harus ingat bahwa Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Itulah sebabnya Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapa aku? Gitu ya. Ada murid-muridnya yang jawab, oh engkau adalah nabi-nabi, engkau adalah Elia, oh engkau adalah ini semua. Ya, sampai akhirnya Petrus oleh ilham dan penyataan Roh bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara, pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Menurut saudara, siapakah yang kita sembah? Siapakah Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan? Siapakah Yesus yang kita sembah sebagai Allah? Menurut saudara, apakah Dia terbatas? Menurut saudara, apakah Dia tidak sanggup? Menurut saudara, apakah Dia tidak mampu? Atau menurut saudara, Dia Tuhan yang luar biasa? Sebagaimana kita memahaminya, sebegitulah Dia akan bertindak dalam hidup. Itulah sebabnya Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam masa-masa inilah saat dimana kita, Bapak Ibu Saudara, kembali berefleksi, siapa Tuhan yang saya sembah, siapa Tuhan yang saya andalkan, siapa Tuhan yang kepadanya saya berharap. Mampu nggak Dia, sanggup nggak Dia? Dan sekali lagi saya ingin kasih tahu berita baiknya, Yesus Kristus sanggup untuk menolong saudara. Dia tidak pernah berubah, amin. Dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bilang, masa kuasa aku akan kurang. Mazmur 72 ayat 18. Mazmur 72 ayat 18 bilang seperti ini, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gak perlu dibantu siapa-siapa. Buat Dia hanya sekedar berfirman, semuanya jadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Buat Dia hanya ngomong saja jadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah sebabnya pemazmur memberikan kesaksian, bagi Dialah Tuhan yang mengerjakan perbuatan ajaib seorang diri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap akui Dia sebagai Tuhan yang luar biasa, maka Dia akan membuktikan keluar biasaan. Pegang janji firman-Nya. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, belajar percaya dan berserah adalah kunci melihat kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam Bilangan 11 ayat 23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan itu dibuktikan dalam Bilangan 11 ayat 31. Ya, Bilangan 11 ayat 31 bilang seperti ini, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dihamburkannya ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lihat Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah bekerja, Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia selalu menggenapi firman-Nya. Dia selalu melakukan apa yang sudah Dia katakan. Alkitab bilang, Dia kasih, Dia kirim angin, dibawalah burung-burung puyuh sehari perjalanan jauhnya ke seluruh penjuru itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau diambil satu titik di tengah-tengah, maka ketika orang Israel berjalan ke utara, 1 hari perjalanan jauhnya ke utara, sampai di titik itulah ada burung puyuh berhamburan. Kalau dia pergi ke selatan sejauh 1 hari, sampai di situlah. Ke timur sejauh 1 hari, ke barat sejauh 1 hari. Jadi seantero perkemahan itu, Bapak Ibu Saudara, kemanapun mereka pergi 1 hari perjalanan jauhnya, pasti ketemu burung puyuh. Dan burung puyuhnya gak lari, Bapak Ibu Saudara. Burung puyuhnya memang ditentukan untuk dimakan. Dan burung puyuhnya bukan 1 sikok 2, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi burung puyuhnya itu sampai 2 hasta lebih katanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau 1 hasta itu 45 cm, berarti sampai 90 cm, hampir 1 meter burung puyuh itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Bayangkan betapa banyaknya burung itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Jadi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekali lagi,
percaya dan berserah. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Makanya Ibrani pasal 11 bilang, setiap orang yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Belajar percaya, belajar berserah diri, yakin kalau dia berjanji tepat pada waktunya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita tidak. Ya, sampai kapan waktunya, Om? Itu waktunya itu ya waktunya terserah Tuhan. Waktu itulah yang membuktikan iman kita. Amin. Waktu itulah yang akan memurnikan keyakinan kita kepada Tuhan. Waktu itulah yang akan menguji kita seberapa kita setia kepada Tuhan, seberapa kita berserah, seberapa kita yakin, seberapa kita memuji, seberapa kita tetap bersyukur, berdoa, mengagungkan, meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Waktu itu dari mulai munculnya janji sampai tergenapinya janji, itu waktu yang dipakai Tuhan untuk membuktikan siapa saudara sebenarnya. Yang ketiga, belajar percaya berserah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk terus mengalami pemeliharaan Tuhan, belajar menguasai diri saat saudara diberkati. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 31 sampai 34, ayat 31 tadi kita sudah baca. Ayat 32, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, lihat, bayangkan Bapak Saudara, sampai 2 hari 1 malam, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikit yang mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Allah. Katanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, maka bangkitlah murka Allah terhadap bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebab ayat 34, di sanalah dinamai tempat itu Kibrotaawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang apa? Bernafsu rakus. Untuk terus mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ingat, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Jangan rakus. Kembalikan bagian milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ya. Mengembalikan persepuluhan itu bukan tanda saudara memperhatikan hamba Tuhan atau supaya hamba Tuhan itu lebih lagi. Itu adalah tanda saudara melayani Tuhan. Itu adalah tanda saudara taat kepada Tuhan. Tuhan gak pernah lihat jumlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang dia selalu lihat adalah ketaatan dan keberserahan saudara. Ayat ini bilang, kuasai dirimu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Waktu engkau diberkati Tuhan, waktu engkau kembali dinyatakan hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan, ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang kau harus lakukan untuk mempermuliakan nama-Nya. Makanya saya bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka kau tidak akan pernah kekurangan. Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jangan pernah berdasarkan data dan fakta, sebab itu akan meragukan dan membuat kita takut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap ingat Dia Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, belajar percaya bersama. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kuasai diri waktu engkau diberkati. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian bagi Allah yang mulia. Sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri pada kita. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia
Kami terus mengingatkan kami bahwa pemeliharaan Allah ajaib dan pemeliharaan Allah tuntas sampai akhir. Kami tidak akan pernah ragu, kecewa, takut, dan khawatir. Kami akan terus belajar, percaya, bersyukur, berserah, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu, berkati setiap kami yang telah mengambil bagian, dan kami percaya kemuliaan yang bagi Allah tempat yang mati. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mulai dari Presiden Jokowi di dalam nama Tuhan, semoga berkati, beri hikmat, beri kemampuan Tuhan untuk dia dapat mengatur, menghandle bahkan setiap seluruh jajaran bawahannya Tuhan, sampai kepada RT sekalipun Tuhan, tolong mereka dapat bersinergi, mereka dapat bersama-sama untuk mengatasi COVID ini. Bahkan ingatkan kepada setiap penduduk Indonesia Tuhan, sadarkan mereka Tuhan untuk menjaga diri, untuk menjaga kehidupan kesehatan sendiri masing-masing, sehingga mereka boleh mematuhi anjuran pemerintah dan COVID ini boleh selesai. Berikan hikmat kepada para peneliti untuk dapat mendapatkan vaksinnya Tuhan, sehingga yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tangan, terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih sayang cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai roh jiwa tubuh kita mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kalian kita jemput kita sebagai gereja sempurna dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang semua percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.